Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa Opini obrolan pas di sini untuk ngobrol bersama dengan Yurika. Kita lanjut kembali Kak, untuk di awal kan ini belum tahu nih bahwa ternyata dari hasil karya seni, dari seni ini ternyata bisa menghasilkan, bisa dijadikan mata pencarian lah bisa dibilang gitu. Nah di awal gimana Kak? Memang ya sudah berkarya saja gitu tanpa memikirkan oh nanti saya bisa membuka kelas seperti sekarang atau saya nanti bisa open untuk bagi teman-teman yang ingin buka kafe misalnya atau dekor rumah, ingin butuh desain grafis atau mural-mural. Nah, ini bisa dijadikan alternatif ini. Dan 2025 ya. Sebenarnya jobnya udah makin sub ya. Desainer inilah, desainer fashion udah berbeda dengan desainer flyer lah Bang ya, misalnya banner. Desainer event gitu, udah sub banget. Mural pun juga gitu, ada yang realis, ada yang mau graffiti misalnya kan. Emang udah sub. Di dunia seni itu emang kayak masih gemetar Bang. Jujur aja walaupun aku punya kelas sekarang masih gemetar. Wah, bulan depan kita dinamis di seni. Ala-alanya kan. Pembelaannya kita bilang lah dinamis, anggaplah dinamis. Tapi mungkin seniman kutukan ya, kutukan seniman kita tuh harus dikasih keresahan terus. Biar upgrade, terus biar makin oke lah. Dan saya juga percaya seni itu beradaptasi. Beradaptasi dengan apapun yang terjadi, NFT, kripto. Betul, betul. Benar ya, tetap seni itu bagaimanapun situasinya perubahan zaman, seni itu bisa dibilang seni itu ibarat air gitu. Kalau dimasukin ke wadah apapun, dia bisa menyesuaikan harusnya gitu. Di zaman, di era manapun, pasti bisa survive lah harusnya bisa survive. Dan mungkin itu yang membuatnya menjadi seni. Malah di saat yang tidak mungkin ada kita bisa berpikir optimis, ada sudut pandang seniman lah yang ataupun terlalu tenang. Apa nih kok terlalu tenang nih? Mencari lebih peka kepada apa yang terjadi mungkin gitu. Nah kalau dengan zaman sekarang nih kan, zaman sekarang dengan teknologi AI, seorang bisa menggambar melalui AI tanpa dia bisa desain grafis, dia cukup punya aplikasi AI yang bagus, dia bisa membuat satu gambar yang bagus juga. Nah, kalau teman-teman seniman ini ada kekhawatiran nggak di situ antara persaingan dengan AI ini? Di musik mungkin baru ya, hype AI. AI itu udah sekitar 3 tahun yang lalu Bang. Sebenarnya udah cara cepat lah bikin karya seni. Tapi alhamdulillah Bang, mungkin marketnya juga ya, tergantung marketnya, kebutuhan marketnya apa. Contohnya lukisan painting masih laku Bang. Real painting, yang painting. Ataupun nonton konser, kok masih laku. Benar. Yang kadang musisinya tuh salah kunci, ataupun nggak full nyanyi, kebanyakan ke penonton. Euforianya yang dibelikan. Perasaan itu yang mungkin membuat saya masih punya klien sampai detik ini. AI silakan AI, tapi AI ke dinding bisa, AI ke sepatu bisa, betul. AI ke baju bisa. Berarti tinggal balik lagi gimana cara seniman itu untuk berkolaborasi dengan perkembangan teknologi sekarang gitu ya. Karena kan AI seperti yang Yurika bilang tadi nggak bisa dipindahkan ke dinding. Nggak bisa langsung kan. Bisa langsung. Tahu klien Bengkulu Bang. Mau spesial paling rare sedunia Tuhan. Tidak akan mau. Wow. Nah kalau berbicara untuk secara profesional, nah mulai kapan Yurika ini fokus bisa dibilang membuka jasa sebagai seorang yang dibayar secara profesional seperti tadi mural ataukah desain rumah. Desain rumah pernah kah? Pernah. Oh pernah desain rumah? Pernah dong. Pernah dong. Ini buat satu rumah, skate rumah gitu? Pernah. Kona kita ingat. Apa ya? Jadi emang suka visual. Jadi jangan ngotak-ngotakkan diri lah Bang. Mengkotak-kotakkan seni lah. Idealis boleh. Boleh. Tapi
jangan terlalu ada ideal dulu sebelum ada isnya kan. oke. Ada ideal dulu. Ada idealnya dulu. Ideal tidak makan ini bagaimana kan Oke, Bang? akhirnya tidak bisa juga ideal hidup Tidak gitu ideal ya. lah Bang, nggak makan sehari cuma sekali makan juga nggak ideal. Akibat idealis tadi. Sekitar 7 tahun yang lalu Bang ya. Mulai walaupun belum secara cuan ya, belum terlalu profit, tapi aku tuh mulai oke, kita barter apa nih, atau budgetnya ada nggak nih, lebih mempertegas dulu di awal, jangan langsung budget kan Bang, Abang tahu sendiri lah Bang. Betul. Jangan budget dulu, apa nih, kalaupun ada berapa, kalau nggak ada gimana gitu kan, lebih ke gitu. Ya. Oke. Berarti kalau secara dalam tanda kutip adalah untuk harga secara komersil ini belakangan gitu. Belakangan sih, belakangan. Apalagi teman-teman terdekat lah Bang ya yang bikin usaha, misalnya buka kedai misalnya. Kita tahulah kawan-kawan, barter minimal setiap duduk nggak pernah bayar, minimal lah. Barterannya kayak gitu. Dan aku masih percaya Bang konsep gotong royong Bang. Aku masih percaya konsep gotong royong. Kalau di zaman now 2024 bilangnya kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Kolaborasi siapa? Hanya bahasanya yang berubah. Iya, Blackpink sama Bruno Mars, siapa menyangka? Betul. Iya sekali. kan, maksudnya gotong royong tuh emang nggak zaman lah kita kompetisi gitu. Zamannya kolaborasi harusnya. Oke, YouTubers juga kita lihat kan mereka menamakan mereka adalah collabs gitu. Padahal kan tujuannya adalah itu tadi ya, kerjasama. Kerjasama. Dan itu salah satu prinsip Indonesia lah kalau nggak salah, gotong royong. Satu lumbung bisa menghidupi 1 tahun. Misalnya kan kayak gitu. Betul. Lebih aku lebih suka konsep kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau berbicara mural yang juga bisa dikatakan ini membuat nama seorang Yurika itu jadi terkenal, famous, Alhamdulillah. famous di Bengkulu ini. Karena hasil karya-karya dia mural, juga graffiti di beberapa dinding-dinding yang ada di pusat kota Bengkulu. Kalau pemirsa Opini, pada saat dulu, sekarang masih ada atau enggak itu ya, di daerah Simpang 5. Nah, ada lihat dinding yang ada gambar ayam, chicken. Nah, itu adalah hasil karya Yurika. Nah, kalau berbicara soal mural nih, ini kan Bengkulu bisa dibilang untuk mural sendiri, kalau kita lihat berbeda, bisa dibilang kurang begitu berkembang dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Kalau di daerah lain kan memang dari komunitasnya banyak, terus juga malah dari banyak Supply-nya banyak, selebritis juga banyak yang jadi seorang seniman mural graffiti ini. Nah, kalau di Bengkulu gimana perkembangan dari seni mural ini? Kalau di Bengkulu emang gini Bang, jadi lebih tidak tahu itu kan lebih seru sebenarnya. Udah nggak tahu kulturnya, nggak tahu kultur graffiti sama hip hop harusnya di video-video yang kita lihat lah ya, di video klip iya, anak band atau juga artis hip hop pasti di Bengkulu ada reggae Bang. Di Bengkulu pameran berapa kali itu reggae, hip hop. Jadi kayak why Bengkulu pakai reggae. Terus emang ketidaktahuan tuh anugerah sebenarnya. Jadi kita emang kayak coret. Terus cari karakter, signatur dari gambar sendiri-sendiri. Jadi malah respect orang luar. Justru malah kalau di Jakarta kayak siapa sih kau, apa sih movementmu? Itu kan yang jadi pertanyaan dari writer lain kalau bahasa graffiti artisnya. Di Bengkulu, siapa nih di Bengkulu? Ada yang main graffiti gitu. Sampai dikirimin baju, dikirimin spray can sama brand. Wah Bang, maksudnya yang di luar tuh notisnya malah kayak gitu. Wah ini order terus mungkin. Padahal yang order nih dikit misalnya, 6 kaleng cuma. Karena di Bengkulu nggak ada yang jual kan. 6 kaleng, tapi rutin nih. Dicari tahu. Siapa ini? Iya, diajak collab kemarin, dari itu. Ya mulai dari ini sih, Bang. Oke, justru adalah itu Notice. bisa dibilang notice juga peluang Mbak Rin, peluang. dengan bisa dibilang perkembangan dunia mural graffiti Bengkulu Iya, yang perlahan dibanding kota-kota besar lainnya, itu justru jadi peluang. Mereka nggak akan Malah nanya dilirik gitu ya? kalian pameran di mana. Kemarin sekitar 12 media partner, tapi media graffiti semua
Itu 12 dari seluruh Indonesia bantu posting acara kita. Oh. Dan yang mereka tuh wow bro. Koneksinya emang walaupun nggak ketemu tuh bang, emang dunia lain tuh bang, graffiti. Iya. Oke. Respectnya emang dari situ. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga kalau kita lihat kan orang desain atau mewarnai, mencoret-coret dinding. Ini kan sebagian orang ngelihatnya, wah ini ada izinnya nggak? Ini pernah ada cerita-cerita seru nggak? Mungkin Pernah dong. karena kan dianggap, wah ini secara ilegal gitu, mencoret-coret dinding orang tanpa izin. Nah, kalau dari Yurika yang jalankan sama teman-teman kan juga ada komunitasnya di Bengkulu ya. Nah, seperti apa cerita-cerita seru teman-teman dari dunia graffiti? Kalau ditangkap biasa lah bang ya, ditangkap. Terus paling tutupin. Oh, Biasa. Ini pernah kejadian. Biasa aja. Terus satu lagi, aku coret dinding pemerintah sering, yang terbengkalai. Boleh dong, boleh dong. Oh, pagar-pagar perkantoran gitu, di dinding kantor. Enggak, dalam gedung pun aku sering hunting. Malah kita hunting kan. Di luar atau di dalam gedungnya. Maksudnya, oh my god, aku pengen punya toko. Ini kok kosong. Kebetulan PTM tuh lagi kebakaran. Bang Fadila belum ada. Itu full. Nama aku. Bukan sok-sok kritikus, tapi wow. Ini keren banget gedungnya. Kok nggak di tempat gunakan? Boleh nggak melapak? Bikin-bikin kayak gitu sih tulisannya bang. Lebih ya kekeresahan kan. Siapa sih yang nggak punya ruko bang? Berapa harga ruko sekarang? Dan banyak banget kalau di data gedung-gedung terbengkalai mungkin bisa bolehlah diakses sama orang-orang. Harusnya sih. Oh, oke. Lebih ke situ concernnya. Oke, berarti ini Yurika sama Dan nggak teman-teman ditangkap bang aku bang. Padahal nama lengkap bang. ini- Oke. Keren banget pemerintah kita. Berarti di dinding itu kalian buat karyanya siapa gitu? Bang, mungkin banyak yang orang anonim nulis graffiti, nama Oke. tagging ya. Tapi aku pakai nama sendiri bang. Oke, cerita seru seperti apa nih perjalanan Yurika untuk mengembangkan seni yang sudah dia ciptakan kurang lebih 15 tahun lalu, kembangkan di Bengkulu ini. Kita akan lanjutkan obrolan bersama dengan Yurika setelah yang akan lewat berikut ini.